Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan saya Umar S. Bakri dalam program Mutiara Hijrah. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang COVID-19 dalam perspektif Islam. Sahabat Al-Hijrah, wabah atau pandemi COVID-19 yang melanda Republik kita belakangan ini memperlihatkan gejala yang semakin memprihatinkan. Lebih dari 1 juta orang telah terpapar, lebih dari 30.000 orang meninggal, dan jumlah ini baik yang terpapar maupun yang meninggal kelihatannya akan terus bertambah. Rumah-rumah sakit penuh dengan pasien COVID-19, bahkan banyak di antara mereka yang sudah menolak merawat pasien COVID dengan alasan keterbatasan tempat tidur dan tenaga medis. Tempat-tempat pemakaman COVID di berbagai daerah juga tak sanggup lagi menampung jenazah COVID-19 yang terus berdatangan. Ibu Pertiwi sedang menangis. Barangkali itulah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan negeri kita sekarang. Wabah COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun tak menunjukkan gejala mereda. Di saat negeri-negeri lain sudah mulai beraktivitas normal, di sini segala aktivitas masih dibatasi. Mengapa wabah corona atau COVID-19 ini tak kunjung bisa diatasi? Bahkan menunjukkan indikator-indikator yang semakin parah. Menurut hemat saya, selain karena kurang efektifnya kebijakan pemerintah, masyarakat luas juga punya kontribusi di dalamnya. Semakin merebaknya wabah COVID-19 di negeri ini, pemahaman, sikap, dan perilaku yang kurang tepat dari masyarakat luas, termasuk umat Islam, dalam menghadapi atau menyikapi COVID-19. Nah, secara garis besar, saya menggolongkan sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi COVID itu dalam 3 golongan. Yang pertama adalah golongan masyarakat apatis. Ini terdiri dari orang-orang yang dari awal tidak percaya bahwa COVID-19, virus COVID-19 itu benar-benar nyata adanya. Di antara mereka masih menganggap bahwa wabah COVID atau pandemi COVID ini hanya merupakan rekayasa dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Dan ini sudah bisa kita ikuti di berbagai media sosial, sikap dari golongan orang-orang apatis ini. Yang kedua adalah golongan masyarakat masa bodoh. Ini terdiri dari orang-orang yang acuh tak acuh, yang tak peduli, yang meremehkan, yang menganggap enteng COVID-19. Sehingga semua prosedur protokol kesehatan mereka abaikan. Nggak pakai masker, tetap kongko-kongko, berkumpul, berkerumun. Inilah golongan masyarakat masa bodoh yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Yang ketiga adalah golongan masyarakat yang sok beriman.
Terhadap golongan yang ketiga ini, kalau kita ajak mereka bicara tentang COVID, lebih-lebih tentang bahaya COVID, apa kata mereka? Alah, sama COVID saja takut. Takut itu pada Allah, bukan COVID. Kelihatannya benar, tetapi ini sikap tidak tepat dalam pandangan Islam. Nah, ketiga golongan masyarakat inilah yang membuat, yang ikut berkontribusi COVID-19 susah dikendalikan, sulit ditanggulangi hingga saat ini. Bahkan kita rasakan sekarang semakin menjadi-jadi. Sahabat Al-Hijrah, bagaimana seharusnya memahami dan menyikapi suatu pandemi menurut ajaran Islam? Pertama-tama kita perlu menyadari, perlu tahu bahwa yang namanya wabah, penyakit, atau pandemi dalam bahasa ilmiahnya bukan hal yang baru. Di zaman Rasulullah juga pernah terjadi wabah yang disebut dengan penyakit pes dan lepra. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga pernah terjadi wabah dahsyat, yaitu wabah kolera di negeri Sam yang sekarang ini kita kenal dengan negeri Suriah. Jadi dengan demikian, bagaimana kita harus memahami, menyikapi, dan berperilaku terhadap COVID atau terhadap wabah apapun sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat ketika beliau menghadapi wabah-wabah yang saya sebutkan tadi. Jadi, bagaimana umat Islam secara Islami atau secara syariat Islam menyikapi virus corona sudah diajarkan oleh Rasulullah. Hal pertama yang perlu dilakukan seorang muslim dalam menghadapi wabah penyakit adalah menata akidah. Kita harus meyakini bahwa semua wabah tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Begitu pula wabah ini, COVID-19, tidak akan berakhir tanpa kehendak Allah. Sehingga dengan demikian, kita meyakini bahwa wabah ini benar-benar nyata adanya. Penyakit atau virus corona ini memang benar-benar ada. Dan itu semua atas izin Allah. Itu akidah harus kita tanamkan di sini. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah memiliki keyakinan itu, kemudian kita tidak pernah bosan-bosannya untuk bermunajat kepada Allah, memohon kepadanya agar COVID-19 segera diangkat sehingga wabah berkepanjangan ini lekas berakhir. Itu sikap pertama, menata akidah. Nah, setelah itu, sikap selanjutnya adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Berusaha untuk menghindarinya, menghindari wabah ini. Bahkan sikap ini merupakan perintah langsung dari Rasulullah SAW. Sekaligus Rasulullah sendiri mengamalkan bahwa setelah menata akidah, kita harus berikhtiar untuk menghindari atau menangani COVID itu. Beberapa hadis menerangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita menyikapi pandemi atau wabah penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya pernah bersabda, jika kalian mendengar wabah-wabah di suatu negeri, nah, kalau sekarang
ya mungkin di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu provinsi, atau di suatu kawasan, janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, di negeri kalian, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis sahih. Nah, perintah Rasulullah ini diimplementasikan oleh para ahli, oleh para ilmuwan dengan istilah atau kebijakan lockdown. Lockdown untuk konteks suatu wilayah atau geografis, ya, misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Nah, di negeri kita mengenal dengan PSBB. Di negeri-negeri lain, mereka memperlakukan lockdown. Beberapa negara memperlakukan lockdown, sedangkan kita tidak memperlakukan lockdown, tetapi PSBB. Nah, dalam konteks wilayah atau geografis, ya. Tetapi dalam konteks person pribadi, hadis Bukhari Muslim tadi kita tafsirkan sebagai suatu perintah untuk memutus interaksi. Jadi untuk menghindari suatu wabah penyakit, kita harus putus interaksi dengan sebanyak mungkin orang. Kita hindari kerumunan, ya, kita hindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Intinya semakin kecil kita berinteraksi dengan orang, dengan sebanyak mungkin orang, maka semakin kecil juga kita terkena virus atau tertular virus atau mungkin menularkan virus. Ya. Ini hadis Rasulullah. Ya. Dalam konteks negara lockdown atau dalam konteks wilayah lockdown, tapi dalam konteks pribadi putus interaksi. Jadi kalau kita menginginkan COVID, pandemi Corona di Indonesia ini lekas berakhir, sikap apatis, masa bodoh, atau sok beriman tadi harus kita akhiri. Ya, kita jalankan perintah Rasul dengan pertama-tama kita menjalani, ya, kita memutus interaksi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin kita putus interaksi dengan orang-orang. Ya, maka kita mengenal apa yang disebut dengan social distancing, physical distancing. Ini bahasa-bahasa WHO. Ini semua sebenarnya amalan dari hadis Rasulullah, dari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tadi. Pada kesempatan lain Rasulullah bersabda, "Dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran seekor singa." Hadis riwayat Bukhari. Makna dari perintah dalam hadis ini adalah bahwa menghadapi wabah atau pandemi, kita tidak boleh terlalu santai. Kita tidak boleh meremehkan. Anda bisa bayangkan, menghadapi dikejar seekor singa, tapi Anda santai, jalan pelan-pelan, apalagi meremehkan bahwa singa itu tidak berbahaya. Ya. Kita diperintahkan lari seperti dikejar seekor singa, bermakna bahwa kita harus serius. Kita harus serius dalam berikhtiar. Tidak boleh masa bodoh. Tidak boleh bersantai-santai. Dalam menyikapi wabah COVID-19, ya, terutama pada golongan orang-orang yang masa bodoh ini, umumnya mereka juga masa bodoh, tidak hanya masa bodoh terhadap dirinya sendiri, tapi juga masa bodoh terhadap orang lain, terhadap kesehatan orang lain. Sehingga inilah yang menyebabkan virus itu menular dari satu orang ke orang, terutama dari orang-orang yang masa bodoh, yang tidak mau pakai masker, yang tidak mau cuci tangan dan sebagainya, menular kepada orang-orang yang tidak berdosa. Padahal Rasulullah dengan tegas, ya, memerintahkan pada umatnya bahwa membahayakan diri sendiri itu tidak boleh. Begitu juga membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri, meskipun Anda merasa mempunyai fisik Anda sendiri, tubuh Anda sendiri, itu saja tidak boleh.
apalagi membahayakan orang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, Rasulullah bersabda, la dhororo wala dhiror, ya, la dhororo wala dhiror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebagian ulama menerjemahkan, ya, tidak boleh saling membahayakan, tidak boleh saling menimbulkan kemudaratan sesama manusia. Sikap masa bodoh dengan tidak mau memakai masker, tidak mau menjaga jarak, ya, adalah tindakan yang tidak hanya membahayakan diri sendiri dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, tapi juga membahayakan orang lain. Dengan demikian sekurang-kurangnya sudah 3 hadis yang menerangkan bagaimana kita sebagai seorang muslim memahami dan menyikapi pandemi, terutama saat ini yang kita hadapi adalah wabah COVID-19. Sahabat Al-Hijrah, di samping hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, yang bisa menjadi rujukan umat Islam dalam menyikapi atau memahami pandemi COVID, para ulama juga menyepakati suatu kaidah fikih yang sudah sangat terkenal, yang berbunyi darul mafasid aula min jalbil masalih. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Artinya, menghilangkan kemudaratan atau mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dalam Islam daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Dalam situasi pandemi yang gawat seperti sekarang ini, yang kritis seperti sekarang ini, yang tidak terkendali, maka hal-hal yang bersifat kemaslahatan bisa kita tunda, bisa kita tiadakan untuk sementara waktu dalam rangka mencegah atau menghindari kemudaratan, dalam mencegah, menghindari meluasnya wabah ini. Kebiasaan orang Indonesia bersilaturahmi, ya, ini adalah suatu hal yang baik. Banyak maslahat dari silaturahmi, ya. Tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, kegiatan-kegiatan silaturahmi yang mengumpulkan banyak orang, ya, apakah itu berupa hajatan perkawinan, apakah itu sebuah rapat-rapat untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan sebagainya, terpaksa harus kita tunda, kita tiadakan demi mencegah meluasnya wabah COVID-19. Bahkan hal-hal yang maslahat, hal-hal yang baik di dalam ibadah pun juga bisa kita tiadakan, bisa kita tunda demi mencegah, menghindari kemudaratan. Sebagai contoh, kalau kita sholat, imam selalu mengingatkan kepada kita, luruskan dan rapikan, rapatkan shaf. Tetapi karena dalam situasi sekarang ini, shaf berjarak 1 meter, ya, yang ini tidak ada hadisnya. Banyak ulama yang mengatakan atau banyak ustadz yang mengatakan apa-apaan ini, nggak ada hadisnya. Sholat berjarak 1 meter. Yang benar itu jamaah satu dengan jamaah lain saling rapat, ya, saling berdempet-dempet. Ya, memang benar, dan itu adalah sesuatu yang maslahat, ya. Tetapi kembali kepada kaidah fikih tadi, untuk mencegah kemudaratan, yang maslahat itu, yang baik itu, kita nomor 2kan, kita dahulukan mencegah kemudaratan, sehingga di masjid-masjid kita sholat dengan berjarak, tidak berjabat tangan, ya, dan sebagainya sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Itulah sahabat Al-Hijrah, beberapa ajaran Islam
mengenai bagaimana kita bersikap, berperilaku dalam menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa dalam mutiara hijrah selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.